Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala musannifu rahimakumullah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimakumullah, marilah kita mengaji bersama, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk semua, melanjutkan pengajian kitab Safinatun Najah ini, yaitu tentang wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Nah, dimaknani dulu sarang-sarang. Wa shalla lan mugi tambahi rahmat ta'dim Allahu sinten Allah sapa Allah, wa sallama lan tambahi keselamatan ala sayyidina mugia tetap ingatase bandara kita atau junjungan kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Titik sampai di sini dulu. Kemudian marilah kita simak baik-baik penjelasannya. Apabila nanti ada kekurangan, silahkan dikomentar. Apabila ada banyak manfaat dari kita ambil yang sekarang, ambil untuk kebaikan kemanfaatannya dalam sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Bahwa ini tentang sholawat, pentingnya sholawat dalam keseharian kita sehari-hari. Sebab kenapa? Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang Islam untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya banyak sekali pengharapan kepada Allah, banyak sekali doa-doa yang diharapkan agar cepat terwujud. Nah, ini wasilahnya dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena kalau dari kitanya sendiri, kita ini lihat siapa diri kita, kok mau doa-doa atau harapan-harapannya segera dikabulkan. Maksudnya adanya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi agar hajat-hajat kita, harapan-harapan, doa-doa segera dikabulkan oleh Allah. Maka wasilahnya adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, kalau dari lihat dari diri kitanya, banyak dosanya, banyak hilafnya, banyak kesalahannya, maksiatnya di mana-mana. Naudzubillah, semoga Allah mengampuni atau menghampura kesalahan-kesalahan maksiat selama yang kita lakukan. Itu akan menghambat ketercepatan untuk dikabulkan doa, untuk dikabulkan hajat-hajat kita. Itu karena kemaksiatan kitanya kepada Allah. Tapi melalui wasilah, melalui sholawat ini, karena Kanjeng Nabi adalah Habibullah. Apa artinya itu Habibullah? Artinya kekasih Allah. Kekasih Allah. Nah, misalkan kita suami istri, suaminya lagi dalam keadaan sukses. Nah, istrinya mau minta, ayah mau dong beliin beliin contohnya untuk sehari-hari aja, misalkan
mau beli martabak telur, apa mau beli roti bakar keju coklat, itu selagi suaminya ada pasti bakal dituruti, itu karena kekasihnya. Begitupun Allah dengan kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi, apapun yang engkau harapkan, apapun yang diinginkan, apapun yang dibutuhkan oleh kanjeng Nabi, pasti akan diijabah oleh Allah. Nah, dengan wasilah kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, itu akan disampaikan pula dari kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan wasilah sholawat ini semoga dipercepatlah, diharapkan atau dikabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita dengan wasilah sholawat ini ya. Makanya sebelum Allah memerintahkan sholawat kepada umat, kepada hambanya, itu zat Allah sendiri yang melakukan sholawat tersebut, dan kepada para malaikatnya juga, seperti sabda dalam kalam Allah di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu sudah tidak asing lagi ayat tersebut. Setiap malam Jumat dikumandangkan di masjid-masjid, banyak di musola-musola juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhirih. Terus sudah umum disampaikan atau dilontarkan dalam setiap mik gitu ya. Lagi marhabanan itu kan suka ada ya, pertama itu setelah ya Rabbi sholli, setelah itu nanti baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhirih. Itu karena sangat pentingnya sholawat dari semua segi. Kita misalkan mengharapkan dunianya maju, mengharapkan agamanya, ketakwaannya kepada Allah semakin kuat, mengharapkan akhiratnya bahagia. Nah, itu melalui sholawat itu. Kita tidak akan bisa tanpa sholawat dengan diri kita sendiri yang minta kepada Allah, kemudian Allah segera mengijabah. Itu tidak mungkin cepat diijabah ya, karena itu maksiat-maksiat yang kita lewati, yang kita jalani itu menjadi hambatan untuk terkabulnya doa. Nah, dengan wasilah sholawat tersebut insya Allah bakal diijabah doa-doa dan hajat-hajat kita. Ada lagi, jadi sholawat itu sebenarnya sebagai orientasi. Apa itu orientasi? Sebagai pengenalan bahwa kita ini umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah lama telah meninggalkan kita, sudah berabad-abad meninggalkan kita. Nah, dengan wasilah sholawat ini kita memperkenalkan diri bahwa ini loh saya umatmu ya Rasulullah, ingin mengharapkan syafaatmu. Nah, itulah. Misalkan dalam yaumul qiyamah ada waktunya kita dihisab, ada waktunya di alam mahsyar. Ketika itu Rasulullah mencari mana umatku. Nah, dengan kita mengenalkan diri kepada Rasulullah itu melalui sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam sholat aja, aku nggak mau lah pakai sholawat. Buat apa sholawat? Misalkan dalam sholatnya tidak membaca sholawat, tidak akan diterima. Dalam tahiyat yang terakhir misalnya nggak dipakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus ila akhirih, itu yang ayat tahiyat yang terakhir suka ada sholawatnya, sama sholawat Ibrahim itu nggak dipakai, nggak sah sholatnya karena termasuk rukunnya sholat. Kemudian
begitulah sangat pentingnya kita membaca sholawat atau mendawamkan dalam sehari-hari membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan wasilah kita membaca sholawat ini, insya Allah sama Allah akan diberikan pertolongan baik urusan dunia, urusan agama maupun akhirat akan dibantu oleh Allah melalui kita berwasilah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wasallallahu, dan tambahnya kehormatan kepada Kanjeng Nabi, wasallama, dan keselamatan pula kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sholawat yang kita sampaikan untuk Kanjeng Nabi Muhammad itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, kebaikan diri kita. Kita misalkan ada kesulitan dalam hidup, kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian Allah mengangsur-angsur kemudahan dalam kesulitan tersebut. Kemudian misalnya dalam apalagi keinginan untuk memberikan kebaikan, tapi tidak kunjung juga, ternyata kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi, Allah akan membantu kemudahan dalam melakukan kebaikan tersebut. Kemudian di sini ala Sayyidina Muhammad khatamin nabiyina, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah pungkasannya para nabi. Nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling terakhir. Tidak ada setelahnya Nabi. Tidak ada setelahnya Nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi diibaratkan cincin ya, diibaratkan cincin. Misalkan Nabi Adam dilahirkan, Nabi Adam diutus oleh Allah. Kemudian setelah itu Nabi Adam, Nabi Idris, nabi-nabi setelahnya, kemudian ditutuplah nabi-nabi itu sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang terakhir, Nabi Muhammad. Tidak ada nabi-nabi yang lain. Kalau ada yang mengaku dirinya nabi, berarti itu adalah nabi palsu, kebohongan. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi lan muga tetap ingatase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi lan muga tetep tambai rahmat ta'dim lan keselamatan maring sahabat-sahabate Kanjeng Nabi ajmaina haleh sekabehane. Nah, ketika kita mengucapkan sholawat, jangan sampai lupa untuk ditambahkan wa ala alihi wa sahbi, supaya kebagian semua doanya, kebagian semua rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa sahbihi, termasuk juga keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Ajma'ina hale sekabehane, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula lan ora ana daya upaya, wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi kejaba angin pertolongane Gusti Allah al-ali kang maha luhur sinten Allah, al-azimi kang maha agung sinten Allah. Wala haula wala quwata ini istilah kalimatnya hauqalah. Hauqalah ini kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita misalkan diberikan kekuatan bisa ngangkat besi berapa kilo, nah itu sebenarnya bukan kita yang memiliki kekuatan, tapi kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi pertolongan untuk mengangkat besi seberapa kilo tadi. Itu karena sebenarnya kita itu lemah, dan ketika kita diberi pertolongan oleh Allah, kemudian kita menjadi kita menjadi ringan. Sesuatu yang berat menjadi ringan karena pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ketika kita diberi pertolongan oleh Allah, jangan sampai kita merasa bahwa diri kita itu kuat. Hati-hati, ini termasuknya takabur. Takabur adalah rasa sombong. Kalau misalkan seperti di dalam hadis, kurang lebih artinya seperti ini: barang siapa yang dirinya ada sebesar biji sawi kesombongan, maka surga bukan lagi untuknya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga oleh Allah kesombongan kita dibuang yang jauh, ya. Tanamkan dalam hati kita, ini adalah pertolongan dari Allah, ini adalah kekuatan Gusti Allah. Kita melakukan kemudahan-kemudahan tersebut. Jangan sampai kita takabur. Hati-hati, Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Sebenarnya yang menyombongkan, zat yang pantas disombongkan itu memang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maha kuat, maha jaya, maha perkasa, ya Allah, pokoknya maha segalanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepatutnya untuk memuji dan memuja Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena memang semuanya itu adalah ciptaan Gusti Allah, baik hewan, tumbuhan, langit, bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Begitupun isinya di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan, setiap kita melangkah keluar rumah, jangan sampai lupa untuk mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa orang yang keluar mengucapkan hauqalah bismillah la haula wala quwwata illa billah, itu langkahnya akan dimudahkan oleh Allah, diberikan perlindungan dan keberkahan dimanapun dia berada, dan keluarganya yang ditinggalkan. Kemarin ada PR ya saya yang alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nah, wa bihi nasta'in ini bukan nasta'inu tapi nasta'ina. Kenapa nasta'ina? Karena naknya ini kembali untuk diri kita, sendiri. Jadi nasta'ina hale nyuwun pitulung sapa kita. Berapa menit lagi, Ayah? Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dalam sehari-hari. Mohon maaf bahasanya masih amburadul karena memang saya mah bukan ustadzah. Niatnya untuk berbagi dan untuk belajar kitab Safinatun Najah ini, semoga diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungannya untuk semua. Tolong subscribe di channel kita ya. Subscribe, terus apalagi like, comment, share kayak gitu tuh biasa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.